Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saya kira sudah merajaah semuanya, sudah hafal insyaallah. Apalagi libur ini 3 hari. Baik. Siapa yang sudah hafal definisi i'rab? Abu Rafa. Ahwalu alaiha lafzan atau takdiran. Bisa diterjemah? I'rab adalah perubahan keadaan baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah, itulah i'rab. Yang lain bisa? Saldi, sudah hafal? Coba. Ahwalu kalimi. Salah kemarin kalimati. Yang benarnya kalimi. Ad-dakhilati lafzan atau takdiran. Nah, coba terjemah. Akhir-akhir kata iya. Perubah yang masuk padanya secara takdir. Nah, apa itu al-awamil, Pak Aswar? Apa itu amil? Perubah. Perubah apa itu? Perubah keadaan akhir satu kata. Ini yang merubah. Amil ada berapa? Abu Azizah? 2. Sebutkan. Apa contohnya awamil lafzi? Nah, contoh contoh untuk amil lafzi. Apa contohnya? Amil yang nampak. Amil yang kelihatan secara lafaz. Bukan kemasukan huruf jar, huruf jar. Huruf jar itu amil, ya. Dia yang perubah. Huruf jar, huruf apa lagi? Huruf jazam, huruf nasab. Iya. Itu adalah amil lafzi. Baik. Amil maknawi. Apa itu amil maknawi? Siapa lagi? Antum. Ya.
Amil maknawi, amil atau perubah secara makna, tidak nampak di lafaz, dan itu terjadi pada isim dan fi'il. Contohnya pada isim al-ibtida. Naam. Al-idhafah itu contoh saja ya. Masih banyak yang lain. Baik, amil maknawi terjadi pada fi'il. Contohnya Abu Khadri, yang terjadi pada fi'il. Tidak. At-tajarrudu anin nasib wal jazim. Contohnya yaktubu. Ya, ketika dia kosong dari penasab dan penjazm, maka dia harus marfu. Begitu ya? Maka dia amilnya, perubahnya itu adalah at-tajarrud anin nasib wal jazim. Ahsantum. Nah, baik. Sekarang kita kembali ke amil lafzi. Kita mau kemarin kita sudah belajar mengi'rab ya pada isim. Contohnya apa Abu Humairah? Qama aliyun. Yang kita mau i'rab apa? Aliyun. Coba di i'rab. Aliyun ala akhirih. Ya, dhamma yang nampak di akhirnya, begitu ya. Abu Jihan, ra'aitu aliyan. Coba di i'rab aliyan. Ra'aitu aliyan, aliyan ismun mansubun wa ala. Kenapa marfu'un? Mansubun. Iya. Wa ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, marartu bi aliyin. Abu Zahir, aliyin wa alamatu jarrihi Naam, ahsant. Jazakumullah khairan. Baik, ikhwan, selesai kita kemarin pada contoh apa? Contoh apa ikhwan? Kemarin contoh i'rab zahirah pada isim ya. Sekarang kita memberikan contoh i'rab zahirah yang terjadi pada fi'il. Contohnya pada fi'il apa bacanya ini? Kurang besar ya? Apa itu? Muhammadun yusafiru. Apa artinya? Muhammad sedang safar ya, perjalanan jauh. Sekarang yang kita mau i'rab fiilnya. Yang mana ini fiil sini? Yusafiru. Ya. Yusafiru. Perhatikan dia marfu ya. Ya, apa yang menyebabkan dia marfu ini? Tidak ada penasab dan penjazm, maka dia dirafa. Begitu ya? Ya, ketika tidak ada penasab dan penjazm maka dia marfu. Baik, sekarang yusafiru kita mau i'rab. Yusafiru, apa itu? Isim atau fi'il? Fi'lun. Keadaannya
mar marfu'un wa alamatu apa? Raf'ihi apa? Ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti masih ada lagi disambung ketika pembahasannya sudah sampai. Gitu ya. Jadi Muhammadun yusafiru. Coba kita baca sama-sama. Muhammadun yusafiru. Yusafiru. Fi'lun marfu'un. Afwan. Salah. Fi'il apa ini tadi? Fi'il mudhari. Kita kasih ke atas saja ya. Ya. Coba diulang. Yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Sudah tahu artinya ya? Jadi yusafiru ini adalah fi'il mudhari yang marfu'. Tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah yang nampak, zahirah. Kenapa kita sebutkan zahirah? Karena nanti ada dhammah yang tersembunyi. Ya. Jadi dhammahnya nampak ala akhirih di mana? Di akhir katanya ini. Sudah ya? Ya. Baik, sekarang kita pindah ke contoh yang mansub. Muhammadun lan yusafiru fira. Nah, sekarang kita mau i'rab yusafiru. Nah, mana ketua kelasnya antum ini? Tidak hadir. Yusafirah apa? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Baik. Coba sama-sama. Muhammadun lan yusafira. Yusafira fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik. Contoh untuk majrur. Kenapa tidak majrur? Tidak ada fi'il yang dijar ya. Muhammadun lam yusafir. Muhammadun lam yusafir. Sekarang kita mau i'rab yusafir. Ada yang bisa i'rab? Tulis. Silakan. Wayub. Salah cara pegangnya. Ya.
fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi, dikasih titik jimnya, ya. As-sukun. Cukup. Jadi untuk yang majzum tidak perlu disebutkan al-zahira ala akhirih. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Begitu saja. Baik, ayo semua dibaca. Muhammadun lam yusafir. Yusafir fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Baik, selesai dari contoh i'rab zahirah. Kita berpindah pada pembahasan i'rab yang kedua. Dihapus saja ini. Antum sudah bisa tulis sendiri kan? Difoto dulu, saya mau hapus. Potret dulu. Oh, ini namanya santri sejati nih, sekaligus fotografer. Baik, kita berpindah pada i'rab yang kedua. Jenis yang kedua, apa kemarin? I'rab takdiri. Ya, sudah lafzi, sekarang maknawi ya. I'rab secara maknawi. I'rab maknawi ini juga i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Nah, i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Baik. Ya, di sini taqsimul i'rab. Apa artinya taqsimul i'rab? Taksim itu pembagian. Ya. Pembagian i'rab. Taqsimul i'rab. Al-i'rab i'rab itu ada dua macam kemarin ya, dari definisi itu. I'rab ada dua macam. Apa itu? Lafdhan au takdiran. Berarti i'rab ada dua macam, i'rab lafzi yang kedua i'rab selalu mau sebut maknawi. Takdiri. Ya. I'rab lafzi inilah i'rab yang nampak. Apa definisinya kemarin i'rab lafzi? Sudah? Oh, belum ya. Kalau takdiri tidak
tidak nampak. Ya. Baik. I'rab lafzi, i'rab yang nampak, i'rab takdiri, i'rab yang tidak nampak. Baik. Coba ditulis definisinya atau pengertiannya ya. I'rab lafzi dulu. I'rab lafzi adalah i'rab lafzi adalah perubahan yang nampak di akhir kata. Perubahan yang nampak di akhir kata. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu i'rab jenis yang pertama yaitu i'rab lafzi. I'rab lafzi ini adalah i'rab yang nampak di akhir kata. Contohnya sudah berlalu ya. Apa kemarin contohnya? Qama Aliyun. Coba lihat di sini, i'rabnya nampak di akhir kata? Nampak. Maka ini di-i'rab dengan i'rab lafzi. Pada fi'il contohnya apa? Muhammadun yusafiru. Nampak di akhir kata. Muhammadun yusafiru. Muhammadun lan yusafira. Nampak ya? Muhammadun lam yusafir. Nampak di akhir kata. Itulah i'rab lafzi. Dan kita sudah selesai mempelajari cara mengi'rabnya, ya kan? Iya, baru saja selesai. Nah, sekarang kita pindah pada i'rab yang kedua. Adalah i'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri. I'rab takdiri disebut juga dengan muqaddarah. Muqaddaratun. Apa itu i'rab takdiri? Coba ditulis. I'rab takdiri adalah perubahan yang tidak nampak di akhir kata. Perubahan yang tidak nampak di akhir kata karena adanya mawani' atau penghalang-penghalang. Alhamdulillah. Karena adanya mawani'. Mawani itu artinya penghalang. Jadi dia ditakdir. Takdir itu tidak nampak atau tidak muncul di akhir kata. Kenapa dia tidak muncul? Ternyata penyebabnya karena ada mawani', ada penghalang-penghalang. Jadi ada beberapa hal yang menghalangi sehingga i'rab itu tidak bisa nampak di akhir kata. Bisa dipahami? Ya, jadi ada biang keroknya ya. Ada penyebabnya sehingga dia tidak nampak. Maka dia menjadi i'rab takdiri namanya atau muqaddarah. Ya. Jadi saya ulang, i'rab takdiri itu adalah perubahan yang tidak nampak di akhir kata karena adanya penghalang-penghalang. Penghalang-penghalang itu disebut dengan mawani'. Mawani' jamak dari mani'. Iya, penghalang. Mawani', penghalang-penghalang. Kemudian menurut para ahli nahwu,
Ya, mawani itu sendiri, al-mawani itu ada 3 macam ya. Yang pertama at-ta'adzur. Yang kedua as-thiqal. Yang ketiga al-munasabah. Ini 3 ini biang kerok sehingga i'rab di akhir kata tidak nampak. Apakah tidak terjadi perubahan padanya? Terjadi, cuma tidak kelihatan. Faham? Iya. Jadi ada kata yang terjadi perubahan di akhirnya, tapi perubahannya itu tidak nampak. Gara-gara apa? Gara-gara salah satu dari 3 ini. Apakah at-ta'adzur atau as-thiqal atau al-mawani'? Al-munasabah. Jelas? Ya, apa artinya at-ta'adzur? Beruzur. Ya, ada uzurnya sehingga dia tidak hadir pelajaran. Sehingga dia tidak nampak i'rabnya. Ya. Ada uzurnya. Nah, penghalang yang kedua, mani atau penghalang yang kedua adalah as-thiqal. Apa itu as-thiqal? Berat untuk dimunculkan, makanya disembunyikan saja. Iya. Terkadang dalam kehidupan nyata ada beberapa hal-hal yang berat untuk dinampakkan, lebih baik disembunyikan, begitu ya? Iya, begitu juga dalam bahasa Arab. Yang ketiga al-munasabah. Al-munasabah itu penyesuaian. Nah, ada hal-hal yang ketika dia dinampakkan tidak sesuai, makanya disembunyikan demi penyesuaian. Faham? Ya, dia i'rabnya disembunyikan, perubahannya di akhir kata itu disembunyikan demi penyesuaian. Ya. 3 ini saja, ingat ya, 3 ini saja yang merupakan mawani', penghalang-penghalang munculnya suatu i'rab. Ketika dia terhalangi, maka disitulah dia disebut dengan i'rab takdiri atau muqaddarah. Nah, muqaddarah. Baik, selanjutnya i'rab yang muqaddarah ini takdiri bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fi'il. Ya, bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fi'il. Nah, i'rab takdiri atau muqaddarah. Saya tulis ini ya. I'rab al-muqaddarah. Dia bisa terjadi pada apa? Pada al-ismu. Al-fi'lu. Bisa terjadi pada isim dan bisa juga terjadi pada fi'il. Baik.
Pada isim ikhwan, i'rab muqaddarah yang terjadi pada isim itu terjadi pada 3 jenis isim. Satu, dua, tiga. Terjadi pada 3 jenis isim. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan ismul maksur. Yang kedua ismul al-manqus, al-maksur, al-manqus. Yang ketiga adalah ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Yang pertama ismul maksur, ya, ismul maksur. Yang kedua ismul manqus. Yang ketiga ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, jadi 3 jenis isim ini yang merupakan i'rab muqaddarah. I'rab muqaddarah. Tayyib. Yang pertama isim maksur. Jadi isim itu banyak ya, banyak jenisnya. Ya, 3 jenis isim inilah kalau di i'rab, maka i'rabnya itu harus i'rab muqaddarah, tidak bisa i'rab zahirah asalnya ya. Walaupun nanti ada juga yang nampak. Nah, ismul maksur, ismul manqus, ismul manqus dan ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Naam. Sekarang apa yang menghalanginya untuk muncul sehingga dia di-i'rab dengan i'rab takdiri? Ya. Perhatikan sini. Ismul maksur yang menghalanginya disebut dengan at-ta'adzur. Apa? Beruzur. Ismul manqus yang menghalanginya adalah as-thiqal. Ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Apa artinya ismul mudhaf ila ya'il mutakallim? Nanti akan disebutkan di belakang ya pengertiannya. Ismul mudhaf ila ya'il mutakallim penghalangnya adalah al-munasabah, penyesuaian. Jadi mawani ada 3, yang dihalangi juga ada 3. Begitu ya? Ya, penghalangnya ada 3, yang dihalangi juga ada 3. Nah, pertama ismul maksur, penghalangnya adalah at-ta'adzur. Yang kedua ismul manqus, penghalangnya adalah as-thiqal. Yang ketiga adalah ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, penghalangnya adalah al-munasabah, penyesuaian. Nah, sudah sampai sini? Baik. Sekarang kita masuk pada isim fi'il belum ya? Iya. Baik. Fi'il ikhwan yang terjadi i'rab muqaddarah atau fi'il yang di-i'rab dengan i'rab muqaddarah yang tidak nampak i'rabnya itu
hanya satu jenis fiil saja. Hanya satu jenis fiil saja. Fiil apa itu? Fiil madhi, mudhari atau amr? Iya. Ini dia. Yang di i'rab dengan i'rab muqaddara adalah al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir. Apa lagi itu? Fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' yang cacat akhirnya. Mu'tal artinya apa? Cacat. Nanti definisi lebih lanjutnya kita akan sebutkan ketika sampai pada pembahasannya. Ya, saya ulang. I'rab muqaddarah, i'rab yang disembunyikan, yang tidak nampak i'rabnya, terjadi pada isim dan fi'il. Adapun pada isim itu terjadi pada 3 jenis isim. Yang pertama ismul maksur, penghalangnya adalah at-ta'adzur. Yang kedua adalah ismul manqus, penghalangnya adalah as-thiqal. Yang ketiga adalah ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, penghalangnya apa ikhwan? Al-munasabah. Baik, kemudian pada fi'il, i'rab muqaddarah pada fi'il yang terjadi pada fi'il hanya terjadi pada satu jenis fi'il saja, yaitu apa? Fi'il mudhari'. Tapi tidak semua fi'il mudhari'. Faham? Dia terjadi pada fi'il mudhari', tapi tidak semua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang gimana? Fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang cacat akhirnya. Ya, mungkin gara-gara dia cacat jadi disembunyikan. Ya, kebanyakan yang cacat itu suka disembunyikan, gitu ya. Kalau ada cacat disembunyikan, ada aib disembunyikan. Makanya pada fi'il juga kalau ada cacatnya disembunyikan i'rabnya. Sekali lagi saya tekankan, i'rab muqaddarah bukan artinya tidak berubah. Karena i'rab artinya perubahan ya. Namanya i'rab pasti berubah. Hanya tidak nampak perubahannya. Iya, tidak nampak perubahannya. Baik, masih ada waktu. Kita masuk pada jenis isim yang pertama, yang di-i'rab dengan i'rab al-muqaddarah. Mungkin dipotret dulu nih. Fotografer maju. Nanti di-download di grup, baru antum tulis ya. Perbaiki potretnya, baik buruknya orang yang di belakang antum tergantung dari hasil potret. Jangan sampai berubah tulisannya nanti. Baik, kita hapus ya. Fadhal. Baik. Otomatis nih. Pertama kita ambil i'rab muqaddarah yang terjadi pada isim. I'rab muqaddarah yang terjadi pada isim, yang pertama terjadi pada isim apa? Isim maksur, ya. Yang pertama ismun maksur. Isim maksur. Baik, coba ditulis definisinya. Isim maksur adalah
Isim maksur adalah setiap isim mu'rab. Setiap isim mu'rab. Apa artinya mu'rab? Terjadi i'rab padanya. Ya, terjadi perubahan padanya. Nah, setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Yang akhirnya berupa alif lazimah. Yang sebelumnya di fathah. Maksudnya sebelum alif lazimah itu hurufnya di fathah. Nah, yang sebelumnya di fathah. Sudah? Coba dibaca ulang. Rahmat Abu Fikih. Oh, enggak mencatat. Antum menunggu di grup ya? Hah? Oh, ada panggilan. Masya Allah. Fadal. Abu Khadri, coba. Sebelumnya di fathah. Ya, setiap isim yang mu'rab. Setiap isim yang mu'rab. Apa artinya mu'rab? Yang terjadi i'rab padanya. Karena nanti ada isim tidak bisa terjadi i'rab padanya. Itu disebut dengan isim mabni. Nanti di belakang ya. Ya, jadi setiap isim yang mu'rab yang bisa berubah, yang akhirnya adalah alif lazimah. Apa itu alif lazimah? Alif yang antum tahu kan seperti ini ya. Alif. Iya kan? Ya. Nanti ada alif yang bentuknya seperti ini. Apa ini? Ya, bukan. Kalau ya ada titiknya 2. Hah? Alif bengkok. Berarti ini alif lurus ya. Ya, disamakan ada besi lurus, ada besi yang bengkok. Baik. Ini namanya, inilah yang disebut dengan alif lazimah. Iya. Jadi isim maksur itu adalah isim yang apa? Huruf akhirnya adalah alif lazimah. Yang sebelumnya berharokat fathah. Perhatikan contoh sini. Atau di sini. Musa. Apa itu Musa? Nama orang. Iya. Itu kalau ajam, iya, selain bahasa Arab, Musa itu nama orang. Karena Musa itu bukan bahasa Arab. Nah, tapi ada juga Musa Al-Mus itu dalam bahasa Arab, tapi bukan nama orang, artinya silet. Nah, baik, Musa, anggaplah ini nama orang, ya. Musa ini disebut dengan isim maksur. Kenapa dia isim maksur? Karena akhirnya adalah alif bengkok. Nah, alif lazimah. Sebelumnya fathah. Perhatikan, ini penentu ini. Alif lazimah sebelumnya fathah, maka dia adalah isim maksur. Paham? Ya. Jadi bukan cuma alif bengkoknya dilihat. Perhatikan sebelumnya. Apa harokatnya? Kalau harokatnya fathah, berarti dia adalah isim maksur. Bisa dipahami? Yeah. Jadi isim maksur itu adalah isim, setiap isim mu'rab akhirnya alif lazimah yang sebelumnya di fathah. Contohnya Musa.
Nah, perhatikan pada Musa ikhwan. Musa ini terjadi i'rab padanya. Bisa di i'rab. Nah, perhatikan contohnya. Ja'a Musa. Ini marfu, mansub, majrur. Marfu. Iya. Ja'a Musa. Nah, kenapa bukan musu? Iya kan? Iya. Kenapa? Karena dia adalah isim maksur. Perubahan akhirnya tidak nampak. Iya. Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Berubah? Berubah? Berubah atau tidak? Berubah. Mana perubahannya? Tidak nampak. Berarti terjadi i'rab padanya. Karena kalau ada kata yang tidak bisa berubah, itu bukan mu'rab, bukan, tidak bisa di-i'rab. Itu namanya mabni, nanti di belakang pembahasannya. Ya. Karena i'rab itu artinya berubah ya. Taghyir, berubah. Lawannya adalah apa? Bina. Binaun. Ya, tidak bisa berubah. Isim atau fiil yang terjadi i'rab padanya disebut apa? Mu'rab. Ismun mu'rab, fiil mu'rab. Ya. Demikian pula bina, isim atau fiil yang tidak bisa berubah disebut isim mabni. Fiil mabni. Jelas? Iya. Nah, sekarang ini Musa, ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Dia berubah. Terus ini tidak ada, enggak berubah-ubah ini. Tetap Musa, Musa, Musa. Dalam keadaan rafa Musa, nasab juga Musa, majrur juga Musa. Perubahannya tidak nampak. Itu yang disebut dengan i'rab apa? I'rab lafzi atau i'rab muqaddara? Muqaddara atau takdiri. Nah, bisa ya? Baik. Sekarang kita mau belajar mengi'rab. Untuk i'rab isim maksur. Gimana caranya di i'rab? Yang kita mau i'rab adalah Musa ya. Musa. Nah, Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Tidak pernah berubah. Ja'a Musu, ra'aitu Musa, marartu bi Musi. Tidak bisa begitu. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Perhatikan sini. Ja'a Musa. Musa. Ayo di i'rab. Musa isim atau fi'il? Ismun. Marfu' mansub majrur? Marfu'un. Tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah al-muqaddarah. Di sini bedanya tadi dengan apa? I'rab zahirah, ya? Iya. Al-muqaddarah. Ya, Musa. Dhammahnya muqaddarah. Apa artinya dhammah muqaddarah? Dhammahnya disembunyikan.
Di sini ada dhamma atau tidak ada? Kelihatannya tidak ada, tapi ada. Mana? Disembunyikan. Dia muqaddarah. Paham? Iya. Ad-dhammatul muqaddaratu ala. Di mana dhammanya? Alal alif. Ada alif di sini? Ada? Ada. Di mana? Mana alifnya? Alif bengkok. Istilahnya Ahmad ini. Iya. Alif apa tadi namanya? Alif lazimah. Iya. Di sini ada dhamma di sini, ikhwan. Perhatikan. Ya. Pada Musa, pada alifnya ini harusnya ada dhamma. Tapi disembunyikan. Makanya dikatakan al-muqaddarah, ad-dhammatul muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah, tapi dhammanya muqaddarah, disembunyikan. Di mana disembunyikan? Alal alif. Kenapa kita tahu ini alif? Kembali ke sini. Kenapa ini ditahu alif bukan ya? Karena sebelumnya fathah. Kalau ada alif bengkok sebelumnya kasrah berarti bukan alif, dia ya, walaupun tidak ada titiknya. Jelas? Ya. Jadi yang bengkok-bengkok itu memang ya harus ada perhatian khusus. Begitu ya? Ya. Ini ditahu Musa alif, ini alif atau ya? Ini alif. Kenapa? Sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasrah berarti dia ya. Sudah? Iya. Jadi dhamma muqaddarah alal alif, di atas alif. Ya. Sekarang harus dijelaskan kenapa dia tidak nampak. Kenapa dia muqaddarah? Ada apanya? Hah? Mawani. Ya, ada mani. Apa artinya mani tadi? Penghalang. Ya, maka harus dijelaskan di i'rab. Mana'a min zuhuriha. Apa artinya mana'a min zuhuriha? Yang menghalangi dia untuk nampak. Ya. Harus jelas, i'rab itu harus jelas. Kenapa dia sembunyi? Ya. Bukan karena main sembunyi-sembunyi, tapi karena apa? Karena ada yang menghalangi. Sekarang harus dijelaskan apa yang menghalangi. Mana amin zuhuriha, yang menghalangi dia untuk nampak, menghalangi dhamma ini untuk nampak adalah apa tadi? Dia isim apa ini? Isim maksur. Penghalangnya apa? Ta'adzur. Iya. Kalau isim mangkus penghalangnya apa? Athiqal. Kalau isim mudhaf ila ya'il mutakallim penghalangnya al-munasabah. Ya, ingat ya itu tadi. Baik, berarti mana amin zuhuriha, yang menghalangi dia untuk nampak adalah at-ta'adzur. Yang menghalangnya untuk nampak adalah at-ta'adzur. Sampai situ cukup? Belum? Mana amin zuhuriha at-ta'adzur, yang menghalanginya untuk nampak adalah at-ta'adzur. Kenapa? Kenapa yang menghalanginya adalah at-ta'adzur? Karena dia isim maksur. Yang menghalangi, yang dihalangi dengan ta'adzur tadi adalah isim maksur. Berarti yang menghalanginya untuk nampak adalah at-ta'adzur li'annahu karena dia adalah min, termasuk dalam kategori ismil maksur. Sudah selesai karena sudah ada titiknya.
Jangan terlalu tegang, santai saja. Baik, saya ulang ya. Mohon maaf kalau tulisannya ini naik turun gunung. Jadi ja'a Musa. Musa itu adalah ismun marfu'un. Isim yang marfu'. Ya. Kenapa dia? Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Dhammah yang tersembunyi di mana? Di alif. Sudah tahu tempat sembunyinya? Sudah ya? Iya. Dhammah yang tersembunyi di atas alif. Kenapa dia tersembunyi? Mana amin zuhuriha, yang menghalangi dia untuk nampak adalah at-ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Li'annahu min ismil maksur, karena dia termasuk isim maksur. Bisa? Sudah paham? Insyaallah. Gampang ini. Baik, ayo kita baca sama-sama. Ja'a Musa. Musa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismil maksur. Baik, artinya sudah tahu kan? Kita pindah yang kedua, ra'aitu Musa. Ya. Ra'aitu Musa. Musa apa dia? Isim mansubun. Ayo. Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu al-muqaddaratu ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. SDA. Ya. SDA ya, sama dengan di atas. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismil maksur. Ya. Begitu ya? Nah, marartu bi Musa ini juga gampang ya, karena sudah ada di atas. Marartu bi Musa, Musa ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratu al-muqaddaratu alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismil maksur. Sudah? Gampang sekali itu i'rab, Masya Allah. Tapi nanti di buku antum jangan tulis SDA ya. Dilengkapi. Ya. Sampai sini selesai pembahasan kita dari contoh yang pertama, yakni ismul maksur atau jenis i'rab muqaddarah yang pertama, yaitu ismul maksur. Nah, yang terpenting antum perhatikan di sini, apa itu isim maksur? Yang kedua, kenapa dia di-i'rab dengan i'rab muqaddarah? Itu saja. Nah, baik, saya kira cukup ya. Jam 7 lewat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.